أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah. Semoga dengan kita membaca sirah nabawiyah ini semakin bertambah pengetahuan kita tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan beliau bersama keluarganya, kehidupan beliau bersama sahabat-sahabatnya, kehidupan beliau di saat beliau berperang melawan musuh-musuh Islam, kehidupan beliau dalam hal ibadah, ya, menjadi imam, kehidupan beliau dalam semua sisi kehidupan. Itulah materi-materi yang terdapat dalam sirah nabawiyah. Pada pelajaran yang lalu, hadirin sekalian, kita membaca tentang bagaimana Rasulullah dan kaum muslimin mendapatkan izin berperang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mendapatkan izin berperang setelah 2 tahun hijrah dari Mekah menuju Madinah? Karena umat Islam dizalimi, ya, maka berhak untuk mempertahankan diri, membela akidah, keyakinan. Ya, makanya turun ayat dalam surah Al-Hajj ayat 39, uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sungguhnya mereka dizalimi. Kemudian juga kita membahas tentang beberapa peperangan yang diikuti oleh Rasulullah, terutama perang Badar. Ya, perang Badar pada tahun kedua Hijriah, tanggal 17 Ramadan. Ya, di mana dalam perang Badar ini, hadirin sekalian, sebab utamanya adalah Rasulullah ingin mengambil harta umat Islam yang pernah dirampas oleh kaum kafir Quraisy ketika orang-orang muslimin hijrah ke Madinah. Mereka tidak boleh membawa barang apapun, uang, harta, semua dirampas sama orang Quraisy. Orang-orang muhajirin hijrah ke Madinah, tentunya mereka mengalami kefakiran, kemiskinan. Ya, alhamdulillah saudara-saudara dari Ansar menolong orang-orang muhajirin. Tapi masih membuat pemikiran Nabi SAW bagaimana mensejahterakan mereka. Oleh karena itu, ketika izin perang sudah didapat, maka Rasul membentuk pasukan militer, melatih para sahabat, ya, tentang bela diri, cara berperang dan sebagainya. Kemudian setelah itu Nabi menghadang kafilah dagang Quraisy. Ya, mereka dagang ke Syam, pulangnya mau nggak mau harus melewati Madinah. Begitu juga berangkatnya. Ya, maka Nabi ingin mengambil harta dagangannya Quraisy ini untuk mengembalikan hartanya umat Islam. Ya, seperlunya, bukan berarti Nabi ini merampok pembegal, tidak. Ya, hanya ingin mengambil haknya sahabat-sahabatnya kaum muslimin dari muhajirin. Ya, pada perang Badar itu, hadirin sekalian, sebagaimana pernah kita singgung pada pertemuan yang lalu, Nabi keluar dengan 315 ya, atau 313
pasukan. Ya, memang tidak untuk berperang besar, hanya untuk menghadang. Nabi mendapatkan informasi dari intelijennya Zubair bin Awam dan Sa'id bin Zaid yang disuruh untuk mata-matai pergerakan kafilah dagang Quraisy yang datang dari Syam menuju Mekah. Ya, ternyata mendapatkan informasi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat informasi, maksudnya Abu Sufyan, ya, pemimpin kafir Quraisy, itu membawa dagangan yang diangkut oleh 1000 ekor onta. Ya, itu kalau nilainya sekitar 50.000 dinar emas. Dinar itu emas, dan dikawal hanya 40 orang. Jadi Nabi tidak mewajibkan semuanya ikut, ya, hanya untuk menghadang kafilah dagang saja. Ya, seperti itu. Sehingga mereka keluar pun apa adanya, ya, bahkan kuda hanya 2 ekor saja. Satu dinaiki oleh Zubair bin Awam, yang satunya lagi dinaiki oleh Miqdad ibnu Amir. Ya, kemudian onta jumlahnya 60 ekor onta. Ya, satu onta gantian dinaiki 3 orang. Nabi sendiri bersama Ali dan juga Al-Marsad ibn Marsad, seperti itu, 3 orang. Ya, jadi memang bukan tujuan perang, hanya menghadang kafilah dagang. Tapi hadirin sekalian, Allah tentukan lain. Ya, ternyata dihadapkan pada pasukan besar yang jumlahnya 3 kali lipat. Ya, bertempur di Badar. Perang Badar ini terkenal dalam sejarah, diabadikan banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Bahkan dikatakan perang Badar ini disebut dengan Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an, hari pembeda, pembeda antara kebenaran dan kebatilan, baina ahlil haq wal batil. Ya, bertemunya 2 kelompok, satu pengikut setan, yang satunya pengikut Nabi. Hadirin sekalian, ya, perang yang luar biasa dahsyat, ya, itu yang harus dialami oleh para sahabat, walaupun dengan persenjataan yang apa adanya, tapi dihadapkan musuh yang jumlahnya 3 kali lipat, 1000 orang dengan senjata lengkap. Ya, di mana kafilah dagang itu lolos, justru yang dihadapi adalah pasukan militer yang siap dengan senjatanya. Ya, di sini maksudnya Abu Sufyan mengirim intelijennya, apakah Muhammad dan sahabatnya ingin mencegat di jalan atau gimana. Abu Sufyan bukan orang bodoh. Abu Sufyan ini Sakhr bin Harb, tokoh Quraisy, dari orang kaya, orang pintar, ahli politik. Ya, suatu hari akan masuk Islam. Pada tahun ke-8 Hijriah, Fathu Mekah, dia masuk Islam. Begitu juga anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Islam. Tapi Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Islam itu setahun sebelumnya, tahun 7 Hijriah. Tapi dia sembunyikan karena takut ayahnya. Ya, Abu Sufyan ini juga termasuk, hadirin sekalian, mertuanya Rasulullah. Ya, karena nanti putrinya Abu Sufyan, Ummu Habibah, menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ummu Habibah sudah masuk Islam duluan, sebelum ayahnya, sebelum semuanya. Kemudian ikut hijrah bersama suaminya ke Habasyah. Ya, diceritakan suaminya meninggal dunia. Suaminya diceritakan murtad, minum khamr dan yang lainnya, meninggal dunia. Itu yang membuat sedih Ummu Habibah. Punya anak satu saat itu namanya Habibah. Ya, hidup bertahun-tahun di sana. Maka subhanallah, Rasulullah tahu keadaan ini, kemudian dilamar oleh Rasulullah. Ya, menyuruh utusannya dan menyuruh Raja Habasyah yang masuk Islam untuk sebagai wali menikahkan siapa? Ummu Habibah dengan Rasul yang ada di Madinah. Dan dikasih hadiah sama Raja Habasyah, kemudian disediakan kapal, ya, untuk berlayar menuju Madinah, dan bertemulah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami istri, ya, Ummu Habibah. Sedangkan saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan langsung ditunjuk oleh Rasul ketika masuk Islam sebagai katibul wahyu, penulis wahyu.
Ini menunjukkan bahwa Muawiyah ini sahabat yang sangat mulia. Ya, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Syiah paling benci dengan Muawiyah. Ya, ini tentunya berbeda jauh dengan fakta yang ada bahwa Muawiyah mendapatkan doa Rasulullah, ya, seorang yang kuat, pemimpin yang kuat, dikasih petunjuk oleh Allah. Dan pada zaman Umar Ibn Khattab dia diangkat, ditetapkan sebagai gubernur Syam, dan dia berhasil menjalankan tugas menaklukkan beberapa wilayah-wilayah sehingga Syam menjadi besar. Ya, dia membangun kekuatan bersenjata laut, angkatan laut pertama dalam Islam. Ya, anaknya Yazid menjadi komandan, ya, untuk bertempur di lautan melawan orang-orang kafir Romawi. Ya, luar biasa, dan memenangkan pertempuran itu. Ya, jadi Muawiyah ini bin Abi Sufyan dicintai sama ahlu Syam. Hadirin sekalian. Kemudian dia menjadi gubernur 20 tahun dan menjadi khalifah 20 tahun. Ya, bukan orang biasa. Ya, ahli politik luar biasa sekali, Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi sebelumnya Muawiyah Abu Sufyan ini musuh besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Abu Sufyan ini sudah tahu bahwa Rasul dan para sahabatnya mau menyergapnya. Maka dia mengirim seorang namanya Damdam Al-Ghifari dengan surat agar naik kuda dengan cepat menuju Mekkah. Damdam Al-Ghifari waktu itu dengan kuda yang cepat butuh waktu 3 hari. Ya, Madinah agak keluar sedikit begitu. Dengan Mekah kalau naik onta 7 hari, kalau naik kuda 3 hari. Kalau sekarang naik bis berapa? 6 jam, 5 jam. Naik kereta cepat 2 jam setengah, ya, 2 jam setengah. Alhamdulillah kita hidup di suatu zaman dimanjahkan kita dengan kendaraan transportasi yang luar biasa. Hadirin sekalian, dengan media internet yang luar biasa, yang seharusnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu mudah untuk kita pelajari. Ya, tinggal bagaimana kita mengusir kemalasan saja. Hadirin sekalian, kalau zaman kita sekarang ini kita masih bodoh dalam masalah agama, keterlaluan. Zaman sekarang ini kalau kita bodoh dalam masalah agama, sungguh sangat keterlaluan. Ya, karena bisa kita pelajari ilmu agama ini dari berbagai macam wasilah. Ya, kemudian masih perang Badar, tentunya jumlah umat Islam kecil saat itu. Maka yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Laqad nasarakumullah bi Badr. Sungguh Allah memenangkan kamu, ya, di Badr. Wa antum adillah, waktu itu kamu jumlahnya sedikit. Adillah ini adadukum qalil, kana adadukum qalila, wal kuffar adaduhum salasa ad'af, bukan dhi'fain, salasa ad'af, 3 kali lipat. Alf awalnya kan 1300 dari Bani Zahra keluar, ya, karena menganggap bahwa Abu Sufyan dan ketika sampai di Jeddah, ya, sudah enggak usah kalian perang sudah, karena dengan kalian sudah selamat. Jadi Abu Sufyan ini memutar melalui Yanbu, laut, ya, sekarang jadi tempat penguburan minyak besar, ya, di dekat Madinah. Laut, kemudian masuk Jeddah, lalu pesisir, selamat dari sergapan umat Islam. Nah, Damdam Al-Ghifari datang ke Mekah dari bukit dan menyopek-nyopek bajunya dan mengatakan, ya Quraisy, airukum, dagangan kalian akan dihadang oleh Muhammad, akan dirampas oleh Muhammad. Ya Quraisy, tolong, seperti itu. Maka ini menjadi gempar waktu itu di Mekah. Semua tokoh-tokoh Quraisy berkumpul. Amr bin Hisham, namanya Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Abu Lahab pamannya Nabi yang benci Nabi. Kemudian Umayyah bin Khalaf, ya, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, kakak adik. Pemimpin Quraisy kumpul semuanya. Mereka sepakat akan menolong
Ir ini kafilah dagang mereka itu. Kumpul 1.300. Ya, mendapatkan kabar lolos, tapi Abu Jahal dia berpendirian keras. Kita tidak mungkin mengalah. Tidak mungkin kita diam diri. Kita akan terus ya memerangi Muhammad sampai Muhammad tidak semena-mena lagi nanti kepada kita. Dagangan kita akan aman. Kita akan minum khamr di sana. Kita akan berdendang di sana. Ini orang kafir. Bani Zuhra ini dipimpin oleh Akhnas bin Suraik. Tidak mau. Bukankah sudah selesai? Dagangan kita sudah aman. Ya, maka mundur. Katanya Rasul dipuji siapa namanya? Al-Akhnas bin Suraik. Ahnas bin Suraik kana mu'azzaman fi qawmi wa la zala mu'azzaman. Ahnas bin Suraik mundur, dia cerdas, dia dikagumi oleh kaumnya dan terus menerus di dalam hidupnya dia akan menjadi orang yang dikagumi oleh kaumnya karena keputusannya itu. Sehingga tinggal 1.000 orang berangkat mereka ya dengan 600 baju besi, siap dengan perang mereka ya, membawa onta banyak sekali. Hadirin sekalian, nah bagaimana dengan Rasulullah? Rasul mengadakan operasi intelijen waktu itu. Kok nggak ada? Abu Sufyan sudah lewat ya, ketemu seorang Badui, ditanya sama Rasulullah. Rasul pintar cara bertanyanya. Wahai orang Badui, kamu melihat sesuatu? Maksudnya rombongan orang Quraisy dan rombongan Muhammad dan sahabatnya. Jadi Rasulullah tidak hanya menanyakan orang Quraisy, tapi dia menanyakan Muhammad dan sahabatnya. Kamu lihat? Siapa kamu? Katanya orang Badui. Kalau kamu beritahukan siapa kalian, kita akan beritahu. Saya akan beritahukan. Taib, kata Rasul. Aku akan beritahukan kita ini siapa. Coba tolong gambarkan. Aku melihat rombongan orang Quraisy, semua pemimpin Quraisy, Amr bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, semuanya mereka keluar dari Mekah dengan jumlah yang banyak. Begitu juga Muhammad dan sahabatnya keluar. Saya mendengar itu. Ya. Mungkin kalau sekarang rombongannya orang Mekah sampai tempat ini. Cukup, kata Rasul. Duh, kalian siapa? Kata orang Badui ini. Kita nahnu minal ma'. Minal ma' maksudnya. Minal ma', ish ada ma'. Al-ma' minal Iraq. Al-ma' maksudnya di Irak. Sudah selesai. Ini menunjukkan bahwa peperangan itu, hadirin sekalian, rahasia, ya, butuh strategi. Al-harbu khida'. Perang itu kata Nabi apa? Khida', strategi, ya, loyalitas, ya, amanah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Wasyaja'ah, keberanian, apalagi azam qawi, niat yang kuat dalam peperangan itu. Karena peperangan dalam Islam, hadirin sekalian, suatu hal yang memang dibenci oleh orang. Ya, bisa jadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi perang itu kalian benci tapi mungkin lebih baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu apa? Jelek. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kalian tidak tahu. Ya, tapi Islam tidak mengharapkan musuh. Kita tidak boleh mengharapkan adanya musuh. Tapi kalau musuh sudah datang, jangan lari. Ya, jangan lari. Umat Islam suka damai. Dan Rasul kalau dipilih damai atau perang, Rasul memilih damai. Hadirin sekalian. Karena perang akan mengakibatkan suatu hal yang besar, negatif. Anda lihat bagaimana perang sekarang Rusia Ukraina. Ya, negeri yang dulu Masya Allah, tapi sekarang hancur berantakan. Ya, tidak ada listrik, tidak ada air. Miskin, zulumat sekarang ini. Tapi mereka orang kafir, ya kan? Seperti itu. Artinya bisa kita gambarkan bagaimana banyak yang meninggal dunia, mengungsi ke sana ke negeri-negeri jiran, seperti itu. Hada asarul harb. Ya,
daripada faktor-faktor peperangan ini luar biasa sekali. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada beberapa pelajaran dari kisah perang Badar. Jadi Nabi ini mewakilkan di Madinah Abdullah bin Maktum. Kana rajulan a'ma. Kana rajul a'ma. Buta Abdul Maktum ini. Tapi bukan buta hati. Yaqra'ul Quran. Kana imaman. Ya, disuruh jadi imam, muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika sampai Rasul di daerah namanya Rauha, Rasul memulangkan Lubabah ibn Abdul Mundir untuk menjadi apa? Pengganti daripada Abdul bin Maktum. Ya. Nah, Rasul ketika mendengar hal ini, hadirin sekalian, Rasul bermusyawarah. Ya, kalau bahasa kita ya jamaah, kita ini akan menghadapi pasukan militer. Padahal kita ini niatnya untuk menghadang apa? Kafilah dagang. Bagaimana ini? Mau nggak mau kita perang. Kalian mau perang? Siap ya Rasulullah. Para sahabat begitu, siap. Ya. Apa namanya? Rasul mengajak bicara sama orang-orang muhajirin waktu itu. Kenapa? Karena yang dilawan ini orang Mekah. Kemudian tokoh Ansor yang lebih banyak jumlahnya waktu perang Badar. Jadi orang Ansor ini sekitar 231 lebih. Ya, 86 orang muhajirin, 330-an orang Ansar. Ya, 100 sekian dari Aus lebih banyak. Sisanya dari Khazraj. Seperti itu. Jadi banyak orang Madinah itu hadirin sekalian, perjuangannya luar biasa terhadap Islam, dipuji oleh Rasul orang Madinah. Ansar, ya, mereka ini asal dari Yaman. Orang Madinah ini Ansar dari Yaman. Aus Khazraj akhwan. Dulu itu dua saudara, Aus wa Khazraj. Akhwan syaqiqan, saudara kandung. Kemudian menjadi apa? Besar, menjadi suku. Paling banyak mereka bergugur di jalan Allah, berguguran karena membela agama Islam. Makanya Nabi wanti-wanti, la yabghidul ansar illa munafiq. Tidak membenci orang Ansar kecuali orang apa? Munafik. Hati-hati ucapan terhadap sahabat Ansar. Wala yuhibbul ansar illa mu'min. Tidak mencintai orang Ansar kecuali orang apa? Mu'min. Baik. Ya, kalau aku dipilih, ya ada orang-orang ini. Satu, orang-orang ikut jalan sana, orang Ansar jalan sini, maka aku milih menjadi orang Ansar. Kata Nabi, seandainya tidak ada hijrah, aku lebih suka sama orang Ansar. Kata Rasulullah. Luar biasa pujian Rasul kepada orang-orang apa? Ansar. Aksarun nas difa'anil Islam. Paling banyak manusia yang membela agama Allah, Ansar. Mereka banyak berguguran di medan jihad. Ya, makanya ketika Rasul mengajak rundingan sama orang muhajirin, tokoh Ansar Miqdad bin Aswad sama Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berunding sama kami, tidak mengajak rundingan musyawarah kami? Rasul malu, ya, minta bantuan terus sama Ansar, malu. Orang Ansar sudah banyak bantu muhajirin, ini orang kampung kita ini, maksudnya gitu, kita tidak mau mengikutkan kalian. Ya Rasulullah, bukankah kita sudah beriman sama anda, sudah membaiat kamu? Ya, ikutkan kami ya Rasulullah. Wallahi, kamu perintahkan kami kemana, kita akan ikut. Ya, engkau suruh kami untuk bersedekah, kita akan keluarkan harta kami. Lebih baik harta kami yang kamu ambil ya Rasulullah, itu lebih kita cintai daripada yang tidak kamu ambil. Bayangkan orang Ansar. Hadirin sekalian, kemanapun kamu ikut, kita akan pergi. Walaupun kamu mengarungi lautan, kita akan mengarungi lautan. Itu kami ya Rasul. Maka Rasul senang sekali dengan pernyataan Sa'ad bin Mu'adz, tokoh Ansar yang nanti dia akan terbunuh luka parah dalam perang Ahzab, ya, perang Khandaq. Jenazahnya dipikul oleh 70 malaikat. Dia ini masuk Islam umur 30
3 tahun apa 32 tahun, meninggal 36 tahun. Ketika dia meninggal, arsy Allah goncang, hadirin sekalian. Siapa orang yang luar biasa sekali? 4 tahun masuk Islam, tapi membuat sejarah besar. Ketika dia masuk Islam, mengumumkan kepada masyarakatnya, wahai masyarakatku, wallahi tidak halal kalian mulai hari ini bicara sama aku, laki perempuan tidak bisa, sampai kalian masuk Islam, karena aku sudah masuk Islam. Masuk Islam semuanya. Masuk Islam semuanya masyarakatnya. Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin Ansar. Begitu juga Al-Miqdad ibn Al-Aswad mengatakan, ya Rasulullah, kita akan bersama kamu ya Rasulullah, kemanapun kamu pergi. Kita bukan seperti Bani Israel yang pernah mengatakan kepada Musa ketika disuruh perang, ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila fanahnu huna qa'idun. Wahai Musa, pergilah kamu sama Tuhanmu saja, kalian berdua perang, kita duduk di sini. Kita nggak biasa berperang ya Musa, kau ajak kita berperang? Lah, nggak mau. Kita sudah lama jadi budak-budaknya Fir'aun. Engkau ajak kita perang, baru saja kita melewati Fir'aun. Engkau ajak perang, bertahun-tahun kita nggak pernah perang, kau ajak perang? Lah, bos kamu berdua saja sama Tuhanmu. Kurang ajarnya siapa? Bani Israel. Lah, kita tidak mau mengatakan begitu ya Rasulullah. Kita akan mengatakan, pergilah kamu ya Rasulullah berjihad, kita akan di belakangmu, mati-matian membela kamu. Nah, ini orang Ansar. Maka Rasul senang dengan pernyataan seperti ini. Ini iman, hadirin sekalian. Iman ya, kepada Allah dan Rasulnya. Inilah hakikat iman. Ya, jadi orang itu imannya tinggi diuji, ujiannya besar. Kalau imannya pas-pasan, ujiannya apa? Pas-pasan. Ujian tinggi diuji perang. Ya, orang suka istirahat, suka nyaman, ya jelas fil bait, makan makanan enak, disuruh perang nanti dulu, kif berperang, nanti tidak bisa apa namanya sama istri nanti begini. Tapi sahabat Rasul tidak seperti itu. Hadirin sekalian, diuji dengan perang. Wa zulzilu zilzalan syadida am hasibatum an tadkhulul jannah أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Ya, apakah kamu mengira akan masuk surga begitu saja? Masuk surga nyelonong begitu saja, belum diuji? La, ya kalian akan diuji. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian diuji. Mereka diuji kemiskinan, kefakiran. Mereka diuji dengan musuh jumlahnya banyak sekali, sampai menggetarkan bumi kalian waktu itu. Buminya mereka begitu banyak menyemut musuh, jumlahnya musuh lengkap dengan senjatanya, kalian sedikit. Sampai sahabat-sahabat Rasul dan sahabat-sahabatnya mengatakan, puncak sudah kesulitan, mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Mana ini pertolongan Allah? Kok nggak ada? Kita hampir mati semuanya. Disitulah di saat puncak ujian, Allah mengatakan apa? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu apa? Dekat. Hadirin sekalian, diuji. Kita ini masih diuji dunia. Fulus qalil, ya, tijarah barida, bisnis sepi sekarang. Masih diuji. Sudah gelayang, sudah jalannya agak apa? Miring ini. Belum diuji musuh besar. Ya, para sahabat diuji kelaparan. Diusir para sahabat. Perang. Ada perang Dhatul Riqa itu panasnya luar biasa sampai kukunya para sahabat lepasin. Perang, belum perang sudah lepas duluan kukunya. Bayangkan hadirin sekalian. Ujiannya mereka luar biasa. Makanya diuji orang karena apa? Imannya. Kalau imannya tinggi, usianya apa? Tinggi. Imannya pas-pasan, usianya biasa, pas-pasan. Allah Maha Adil. Imannya lemah, ujiannya besar, geblak kita ini. Ya, geblak. Imannya sedikit, ujiannya ya Allah, geblak kita. Berarti bukan ujian itu, siksa itu. Allah ingin menghabisi dia. Hadirin sekalian. Nah, makanya kita banyak istighfar.
banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini belum apa-apa. Kalau kita ini sedikit susah, ingatlah para sahabat. Bagaimana mereka susah, hadirin sekalian. Ya. Nah, ini belajar dari perang Badr. Kemudian ada waktu itu Rasul lagi salat. Ya, jadi ada Zubair bin Awwam, ada Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lainnya mencoba untuk lihat situasi keadaan, operasi intelijen kedua. Ternyata mereka mendapati 2 orang budak, ditangkap budak ini, diinterogasi. Man antum? Siapa kalian berdua? Kita budak kita ini. Kalian berdua utusannya Abu Sufyan. Lah, tidak, bukan. Dipukuli sama sahabat-sahabat Nabi, dipukuli mereka ini. Akhirnya ngaku, iya, kita kelompoknya Abu Sufyan, utusan Abu Sufyan. Rasul selesai sholat melihat ada apa ribut-ribut. Terlihat sama Rasulullah, kalian ini nggak tahu. Orang tadi itu 2 orang ini sudah jujur sama kalian. 2 orang bukan pengikutnya Abu Sufyan. Kalian pukuli karena takut, akhirnya ngaku, ya ngaku aja sudah. Kita kelompoknya siapa? Abu Sufyan, supaya nggak dipukuli. Kalian nggak tahu cara interogasi orang. Diinterogasi sama Nabi. Ya fulan, apa yang kamu lihat di jalan? Iya, orang-orang Quraisy banyak dengan jumlah yang sangat besar ingin menuju Madinah. Sekarang mungkin sampai di tempat ini. Berapa jumlahnya? Tidak tahu. Pokoknya banyak. Kata Rasulullah, berapa ekor onta setiap hari mereka makan? Ya kurang lebih 9 sampai 10 ekor. Cukup sudah. Ya berarti jumlah mereka sekitar 900 sampai 10 sampai 1000 jumlah mereka ini. Itu cerdasnya Rasulullah. Ya, tahu Rasulullah cara interogasi, siasat perang. Ya, padahal dia ummi. La yaktub wa la yaqra. Rasul ummi. Tapi tidak bodoh. Kalau orang sekarang nggak bisa tulis, nggak bisa baca, bahlul. Hadirin sekalian, bahlul nemen kon moco nggak iso, nulis nggak iso, mau jadi apa? Kalau orang sekarang kan begitu. Nabi bukan bahlul, Nabi zaki. Ya, dia pemimpin yang paling besar, yang paling paling berjaya di dunia ini. Hadirin sekalian, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi malamnya itu berdoa kepada Allah. Malam berdoa dan tidak tidur sampai pagi. Padahal besoknya perang. Dan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, sahabat-sahabat tidur, hujan turun. Bayangkan, tertidur. Hadirin sekalian, para orang-orang kafir yang sudah mendekati Badr itu mereka susah tidur. Jalannya becek, sedangkan tempat umat Islam bagus. Nabi juga terkenal orang yang suka bermusyawarah. Jadi Nabi ini bermusyawarah. Bagaimana para sahabat? Tempat ini ya, sudah kita di sini. Jadi ada sumur Badr, beberapa sumur mata air. Pasukan Islam ini di belakang sumur. Ya, ada seorang sahabat namanya Lubabah bin Mundir. Ya Rasulullah, apakah ini wahyu? Bukan. Kenapa? Enggak ya Rasulullah, kalau ini wahyu saya tidak bisa kritik. Ini pikirannya para sahabat. Kalau sudah wahyu jangan protes, jangan kritik. Orang-orang liberal kan mengkritik. Ya sekarang ini wahyu syariat Islam, ayat, hadis ini sudah tidak relevan lagi sekarang ini. Menurut orang liberal ini, yang ngaku Islam tapi benci sama hukum Islam. Sekarang ini kita terus pakai pengalaman manusia jadi hukum, bukan Quran hadis. Mereka mengatakan begitu. Tapi kalau para sahabat mengatakan apa? Kalau ini Quran hadis ya Rasulullah, wahyu, kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau bukan wahyu, bukan di sini tempatnya ya Rasul. Kita harus maju mendekati sumber air, bahkan kita nanti di depannya. Sumber air di belakang kita kuasai semua air ini. Kita bikin kolam besar untuk onta dan sebagainya, untuk minum, sedangkan mereka tidak dapat minum. Betul usulmu ini. Jadi Rasul menerima.
bukan otoriter, hadirin sekalian. Nah, ini hebatnya. Kemudian Rasul mengatur barisan. Ada suatu peristiwa waktu Rasul mengatur barisan di perang Badar, ada seorang namanya Sawad Al-Ghaziyah. Barisan lurus, Sawad agak maju gitu. Dipukul sama Rasulullah perutnya. Ya, mundur Sawad. Ini Sawad agak gimana gitu. Ya Rasul, engkau menyakiti aku ya Rasul. Kaget Rasul dibilang menyakiti. Kenapa? Engkau mukul aku. Waktu itu perutku terbuka sehingga kena kulitku. Apa kau mau balas? Tak apa-apa. Balas. Buka ya Rasulullah bajumu. Karena tadi itu saya terbuka baju. Buka. Ya sudah, ini tongkat. Balas sekarang ya Sawad. Aku enggak enak sama kamu ini. Ya, sebelum nanti di akhirat. Balas sekarang. Itu pemimpin, bayangkan. Balas. Para sahabat lihat Sawad ini, geram, kurang ajar Sawad. Kok tega mau memukul Rasulullah ini. Akhirnya ketika diberikan tongkatnya, langsung dia menghadap Rasul. Ternyata tongkatnya dibuang. Hadirin sekalian, dirangkul, dicium perut Rasulullah ini, dicium badannya. Ya Rasul, siapa tega yang memukul kamu ya Rasulullah? Saya ini pingin mencium kulitmu, hidungku dengan kulitmu bersatu ya Rasul sebelum kita berpisah. Karena dia yakin akan mati nanti kalau perang. Nah itu Sawad. Begitu cintanya kepada Rasul. Aku tahu ya Rasulullah, sangat sulit untuk mendekatimu. Ini teoriku ya Rasul, caraku agar aku bisa mencium kulitmu sebelum kita berpisah ya Rasul. Ini Sawad, luar biasa hadirin sekalian. Nah kemudian Rasul berdoa malamnya itu. Dia mengatakan, Allahumma in tuhlik hadhil isabah lam tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, seandainya jumlah kecil ini kalah, maka engkau tidak akan disembah lagi di dunia ini. Rasul pesimis waktu itu. Jumlahnya sedikit tentara dan bukan niat untuk berperang, ya kan? Tapi pasukannya musuh besar sekali. Kemudian datang janji dari Allah bahwa dua kelompok ini akan dimenangkan oleh orang yang beriman. Nabi senang dan diberitahu oleh Allah beberapa hal untuk menyampaikan hal-hal yang gaib. Nabi nggak tahu yang gaib, tapi Allah beritahu. Dipanggil waktu itu para sahabat yang belum tidur. Wahai sahabat, nanti Abu Jahal, Amr bin Hisham mati di sini. Umayyah bin Khalaf mati di sini. Ya, Syaibah mati di sini. Utbah mati di sini. Ya, seperti itu. Kata Umar bin Khattab, wallahi mereka yang ditunjuk oleh Rasul itu mati persis, tidak melebihi batas-batas yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Mati persis seperti ditunjukkan oleh Rasulullah. Dan kita janjikan menang besok ini. Jangan khawatir. Enak kalau perang sama Rasulullah. Ya kan? Kalau nggak ada Rasul, siapa yang bisa memberitahu menang atau kalah? Kenapa? Li'anna an-nasr biyadillah. Namanya kemenangan itu di tangan siapa? Allah. Kita cuma usaha. Ya, kemenangan apapun Anda berusaha apapun, betul. Kalau Allah belum takdirkan menang, tidak bisa. Umat Islam berusaha, ini politik Kalau belum Allah takdirkan, tidak bisa. Ya, nggak bisa ganti presiden itu. Campur tangan Allah itu kuat, hadirin sekalian. Kita cuma disuruh usaha. Insya Allah kan begitu. Tapi jangan sedih dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, kemenangan di tangan Allah. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan waktu itu hadirin sekalian, Rasul sebelum peperangan, Rasul mengambil pasir, dilemparkan. Sejauh mana kita ngelempar pasir itu? Tapi pasir itu langsung menuju mata-matanya musuh. Kelilipan mereka ini. Makanya Allah mengatakan, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama.
Roma itu bukan negeri Roma, itu bukan. Roma itu melempar. Rama yarmi rimayatan ramin la tarmi irmi la tarmi, kan gitu belajar sorof. Roma yarmi, Roma fi'il madi, yarmi fi'il apa? Mudhari, rimayatan masdar, irmi fi'il amr, la tarmi fi'il nahi. Seperti itu kalau kita belajar. Allah mengatakan wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Ya Muhammad, ketika kau melempar, hakikatnya bukan kamu yang melempar, kita yang melempar, maksudnya Allah. Ini menunjukkan pertolongan dari Allah. Ya, bayangkan pasir bisa masuk ke mata-matanya musuh. Hadirin sekalian, mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu itu adu jago, sebelum terkenal di Arab, perang klasik itu adu jago dulu. Sebelum perang frontal, adu jago. Ada orang Quraisy, premannya Quraisy maju menantang, ya Muhammad, maju kamu. Nabi diam aja, maju kamu, nantang sama kudanya sampai mendekati sumur. Hamzah melihat kurang ajar orang ini, sabut langsung sama Hamzah. Tiba-tiba, nggak tahu dari mana gerakannya Hamzah ini, tersungkur langsung, masih meraba ke sumur, sikat lagi sama Hamzah, mati. Kemudian keluar tokoh Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy kual, ya, yaitu apa? Syaibah bin Rabi'ah sama Utbah bin Rabi'ah. Ini kakak adik. Dan anaknya Utbah namanya Walid bin Utbah. Ngajak tanding 3 orang. Maka Rasul mengatakan, ya Muawwid, ya Auf, Abdullah bin Rawaha, taqaddam, maju kalian. Orang-orang Ansor tiga ini. Ya, kakak adik Muawwid sama apa? Auf. Inilah yang menghajar nanti Amr bin Hisham, Abu Jahal. Ini masih anak-anak ini, umur sekitar 16 tahun. Sama Abdullah bin Rawaha maju. Ketika orang Quraisy melihat ini, orang Ansar, ya Muhammad, kita tidak mau urusan sama orang Madinah. Ini orang Madinah ya. Kita tidak mau. Suruh balik. Kita mau orang kita, orang kampung kita, keluarkan orang Muhajirin. Baik, dipanggil sama Rasul 3 ini, mundur kalian. Ya Hamzah maju. Ya Ali maju, ya Ubaidullah bin Haris maju, tanding. Ali mudah membunuh, ya, begitu juga Hamzah menghabisi musuhnya, tinggal Ubaidullah sama Utbah, perang keras, dua-duanya luka. Dan Ali sama Hamzah menghabisi ini dari orang Quraisy, Utbah, ya, tapi Ubaidullah sakit parah dia ini. 4 hari 5 hari setelah perang Badar ya meninggal dunia, nggak terobati lukanya, ya, sebagai syahid. Nah ini kemudian baru perang frontal, hadirin sekalian. Ada Ukasyah bin Muhsan, ya, pedangnya patah, minta kepada Rasulullah pedang. Nggak ada pedang, kita nggak persiapan pedang. Ini kayu ini buat perang, kayu ini buat perang. Kayu ini memukul leher-lehernya orang kafir. Kayak pedang yang kuat, kayak baja. Ini mukjizat Rasulullah. Makanya Ukasyah setelah itu perang lagi, tidak pakai pedang, pakai kayu yang diberikan oleh Rasulullah. Sampai dia terbunuh pada waktu era khilafah Abu Bakar ketika melawan Musailamah al-Kadzdzab. Dia terbunuh sebagai syahid. Ukasyah ini juga termasuk yang dikatakan oleh Rasulullah akan masuk surga, termasuk 70.000 orang yadkhulul jannah bighairi hisab wala azab. 70,000 min ummati yadkhulul jannah bila hisab wala azab. 70,000. Setelah ngomong itu nyolong siapa? Ukasyah bin Muhsan. Ya Rasulullah, ij'al li minhum. Jadikan aku termasuk mereka ya Rasul. Anta minhum ya Ukasyah. Langsung gitu Rasulullah. Anta minhum ya Ukasyah. Kamu termasuk mereka. Siapa? Alladzina yadkhulul jannah bila hisab wala azab. Masya Allah. Ada lagi sahabat yang kedua nyelonong. Saya Rasul juga akan Rasul. Sabaqaka biha Ukasyah. Ditolak sama Rasul. Sudah cukup, Ukasyah mendahului kamu. Jadi Rasul masih merahasiakan, hadirin sekalian. Enggak diberitahu oleh Rasul. Cukup Ukasyah saja. Bisa jadi untuk umatnya yang lain. Ya, 70.000 orang. Sifatnya mereka apa dikatakan oleh Rasulullah, mereka itu tidak mau diruqyah. Walaupun diminta diruqyah boleh, tapi dia tidak mau diruqyah.
Mereka tidak percaya khurafat-khurafat itu. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal. Wal akhir, perang Badar ini dimenangkan oleh umat Islam. Hadirin sekalian, 70 dari orang kafir mati, 70 ditahan, 14 orang Islam gugur sebagai syuhada. Ya, perselisihan di antara para sahabat bagaimana ini tawanan ini, karena baru. Kata Rasulullah, kalau menurutku ini ditebus oleh keluarganya, harus tebus dengan uang. Kata Abu Bakar sama. Tapi Umar, bagaimana pendapatmu ya Umar? Ya Rasulullah, ini musuh kita ya Rasul, memerangi kita, membenci kita. Kalau menurut pendapatku, bunuh semuanya mereka. Orang kafir ya Rasulullah, bunuh mereka semuanya. Tapi Rasul lebih cenderung untuk apa? Buat tebusan. Kalian orang fakir, butuh fulus, kata Rasul begitu. Sehingga dengan tebusan ini kalian dapat hidup, ghanimah, ya kan? Tapi subhanallah, besok paginya turun ayat, Allah lebih memilih siapa? Usulnya Umar. Ya, usulnya siapa? Umar. Kalian lebih cenderung untuk dunia, sedangkan ada orang cenderung untuk akhirat. Ya Umar, kamu seperti Nabi Nuh. Katanya siapa? Rasulullah. Nabi Nuh pernah berdoa, Rabbi la tadar al-ardu minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan engkau tinggalkan seorang kafir pun di dunia ini, kecuali engkau hancurkan. Percuma, katanya Nabi Nuh. Mereka akan melahirkan orang-orang yang kafir, habisi aja. Kalau kamu ya Abu Bakar punya hati lembut seperti susu, seperti Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Rabb, jika engkau azab mereka, toh mereka juga hambamu. Engkau Ghafurur Rahim. Seperti itu. Beda-beda sahabat Nabi. Ada kisah menarik, termasuk yang ditawan adalah menantu Rasulullah, namanya Abul As bin Ar-Rabi. Ditawan sama Rasul. Bayangkan, perang mertua sama apa? Mantu. Ini Abul As ini suaminya Zainab, masih di Mekah. Ditawan. Ketika tahu Zainab suaminya ditawan, maka Zainab mengirimkan uang dan kalung miliknya Khadijah melalui kurir. Ada kurir sampai Madinah. Ya Muhammad, aku kurirnya putrimu Fatimah. Zainab. Dia mengirim uang sama kalung untuk membebaskan suaminya Abul As bin Rabi. Rasul melihat kalung, ya Allah, teringat dengan Khadijah. Teringat bagaimana Khadijah memberikan kalung kepada putrinya Zainab untuk berhias di hadapan suaminya. Rasul langsung ibah, kasihan kepada Zainab ini. Akhirnya dia ngomong para sahabatnya, wahai para sahabat, terserah kalian. Cuma pendapatku, ini utusannya siapa? Zainab, putriku, pingin suaminya dilepas. Dan terserah kalian, ini pendapatku, seandainya kalian rahma sama Abul As ini, udah kembalikan aja semua uangnya ke Zainab, dan bilakan Rabi ini Abul As ini menyusul Zainab ke Mekah. Tapi terserah kalian, pendapat kalian. Para sahabat ya sungkan. Ya sungkan, ya sudah ya Rasul, enggak apa-apa. Ya. Nah, setelah itu Zainab disuruh oleh Rasul untuk ke Madinah. Ya, kamu tidak boleh menyentuh Zainab. Waktu itu belum masuk Islam. Siapa Abul As ini? Abul As seorang pedagang yang jujur. Jadi dia ini dikasih uang untuk bawa dagangannya orang Quraisy, ya berdagang kemudian dikembalikan barang-barangnya orang Quraisy, begitu jujur. Akhirnya dia masuk Islam. Hadirin sekalian, dia masuk Islam. Dia pernah ditangkap di perbatasan sama umat Islam, diambil seluruh hartanya, disuruh masuk Islam. Katanya Abul As, kalau aku masuk Islam, barang-barang orang Quraisy ini amanah. Nanti bagaimana orang Quraisy? Berikan dulu barang-barangku. Itu bukan barangku, barangnya orang Quraisy. Ya. Akhirnya sama Rasulullah suruh mengembalikan. Prajurit yang merampas suruh mengembalikan. Dikembalikan, dia pergi sendiri ke Mekah, dikembalikan hatta ember
dikembalikan semuanya sama siapa? Abul As. Hatta hal-hal yang barang-barang yang apa? Yang remeh dikembalikan. Kemudian dia mengatakan, wahai orang Quraisy, apakah ada barang kalian pada diriku? Tidak ada. Semoga Allah memberkati kebaikanmu wahai Abul As. Tayyib, kalau begitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Saya masuk Islam, saya akan pergi ke Madinah menyusul Rasulullah dan istriku. Maka dia menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah. Akhirnya Zainab disuruh kembali kepada siapa? Abul As. Ini kisah menarik hadirin sekalian, luar biasa. Dan pelajaran perang Badar juga, bahwa perang Badar ini syarat dengan loyalitas tinggi. Karena sahabat harus berhadapan dengan ayahnya, dengan anaknya. Abu Bakar kelahi sama Abdurrahman, bayangkan. Sebelum kelahi maki-makian, anak sama ayah. Abdurrahman di pihak musuh, ya, sedangkan Abu Bakar di pihak umat Islam. Perang, akhirnya Abdurrahman lari kalau nggak salah, lari. Hadirin sekalian, ini berat, cobaan berat. Ya, kemudian yang terakhir, Abu Jahal juga mati, tokoh-tokoh Quraisy semuanya mati, ditaruh di sumur oleh Rasulullah, tokoh-tokoh Quraisy ini. Ya, dan didoakan keburukan seperti itu. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari perang Badar ini menjadikan kita faedah yang banyak, inspirasi. Ya, pentingnya loyalitas kepada Allah, Rasul, kepada umat Islam. Barok kepada orang kafir walaupun kerabat. Kalau memilih kekafiran tidak boleh kita cintai. Seperti Abdul Aziz bin Umair, saudaranya Mus'ab, ketika ditawan, katanya Mus'ab bin Umair, wahai para sahabat, ikatannya ini jangan sampai lepas. Ikat tangannya dengan kuat sekali, jangan dilepaskan, karena dan minta tebusan karena ibunya orang kaya. Ini kakak adik. Katanya siapa? Abdul Aziz, ya Mus'ab, kok kamu seperti itu sama saudaramu sendiri? Ini bukan saudara, kamu bukan saudaraku. Saudaraku ini, sahabat-sahabatku ini, saudaraku. Itu fakta, ya Abu Aziz, kamu bukan saudaraku karena kamu kafir. Bayangkan, hadirin sekalian. Wahai para sahabat, minta tebusan yang banyak. Ibunya orang kaya, ibunya sendiri padahal, hadirin sekalian. Ini perang perasaan. Makanya Ahlu Badr, terakhir ya, Ahlu Badr semuanya masuk surga. Dan Allah mengatakan, ya Ahlu Badr, i'malu ma syi'tum laqad ghafartu lakum. Berbuatlah apa saja, aku sudah ampuni kalian. Luar biasa ini Ahli Badr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.